Tetapi yang paling penting sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan golongan 2A. Silaturahmi Presiden dengan Persatuan Perangkat Desa berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Senin pagi tadi. Di hadapan ribuan perangkat desa yang hadir, Jokowi menyatakan bahwa gaji perangkat desa akan segera disetarakan dengan PNS atau ASN golongan 2A. Silaturahmi Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dengan Presiden Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta pada 14 Januari tahun 2019 bisa jadi merupakan agenda PPDI paling fenomenal selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui bersama, PPDI secara terus-menerus menagih janji Presiden Joko Widodo tentang pengangkatan perangkat desa menjadi PNS. Konten yang membahas janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres tahun 2014 telah dibahas dalam konten sebelumnya. Setelah silaturahmi nasional PPDI yang pertama di Oktober tahun 2017, PPDI terus melakukan lobi-lobi baik melalui Kementerian Dalam Negeri maupun lewat anggota DPR di Senayan, untuk mendesak tentang kejelasan status kepegawaian dari perangkat desa. Sampai pada akhirnya diputuskan oleh pengurus pusat organisasi profesi perangkat desa terbesar di tanah air, untuk melakukan aksi bersama secara besar-besaran, dalam rangka menagih janji pengangkatan perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil. Agenda dengan judul Silaturahmi Nasional, atau Silatnas PPDI, direncanakan akan mengambil lokasi depan Istana Merdeka, sebagaimana Silatnas sebelumnya, dan tanggal telah ditentukan pada 14 Januari tahun 2019. Sosialisasi tentang aksi besar-besaran ini, secara masif didengungkan oleh elemen PPDI, melalui beberapa platform media, baik itu media online maupun offline. Respon positif datang dari perangkat desa di berbagai penjuru negeri. Mereka berkomitmen untuk terus mendesak pemerintah pusat agar segera memperhatikan nasib perangkat desa. Mengingat perangkat desa selama ini, meski dalam keseharian menggunakan atribut seperti pegawai pemerintah tapi pada kenyataannya tidak memiliki kejelasan status kepegawaian yang jelas. Senin 14 Januari tahun 2019, di mana acara yang semula akan mengambil lokasi di depan Istana Merdeka, pada Minggu malam sebelumnya, tiba-tiba ada instruksi dari Sekjen PPDI tentang pemindahan lokasi di Istora Senayan, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski penuh tanda tanya tentang pemindahan lokasi demo, tapi puluhan ribu perangkat desa yang datang dari berbagai daerah akhirnya menuju Gelora Bung Karno, sesuai arahan dari pengurus PPDI. Puluhan ribu perangkat desa dengan seragam PDH tampak memadati sekitar Istora Senayan, sementara kapasitas dari Istora Senayan sendiri hanya 5.000 orang. Sekitar pukul 9 pagi, Presiden Joko Widodo memasuki Istora Senayan yang disambut riuh para perangkat desa dengan memanggil-manggil nama Jokowi. Tetapi yang paling penting, sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan golongan 2A. Silatnas PPDI tahun 2019 ini sendiri tercatat sebagai tonggak diberlakukannya peraturan tentang penyetaraan pendapatan tetap perangkat desa setara dengan pegawai negeri sipil golongan 2A. Lalu, apakah yang terjadi sehingga Presiden Joko Widodo pada akhirnya mau menerima ribuan perangkat desa di Istora Senayan? Ternyata di balik suksesnya agenda tersebut, ada satu peristiwa penting yang bisa jadi luput dari perhatian perangkat desa selama ini. Sehari sebelumnya,
Minggu 13 Januari tahun 2019 di tengah-tengah proses keberangkatan perangkat desa dari berbagai daerah ke Jakarta, sejumlah pengurus terus melakukan komunikasi dengan pihak Istana Kepresidenan. Komunikasi yang dijalin oleh pengurus PI dengan pejabat Istana Presiden ini dalam rangka untuk memastikan kelancaran aksi esok harinya. Salah satu tokoh yang berkomunikasi dengan pejabat Istana Presiden tersebut adalah Sutopo, Kasih Pemerintahan Desa Gadungan, Gandusari, Blitar. Sutopo yang juga orang dekat dari Mujito, Ketua Umum PPDI pada saat itu, secara kontinu melakukan komunikasi dengan Pramono Anung. Pramono Anung sendiri merupakan Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili PDI Perjuangan periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Berikut ini rekaman pembicaraan yang diperoleh secara eksklusif dari Sutopo. Pembicaraan ini terjadi pada Minggu 13 Januari tahun 2019, sehari sebelum Silatnas PDI. Gimana Pak? Besok yang mau ke Bapak Presiden itu siapa aja nama-namanya? Katanya tadi sudah ada perubahan agenda, kita tidak jadi ke istana tapi dialihkan GBK. ke GBK, Pak. Ya udah. Nanti kita ini. Jadi situ Pak Mujito, siapa lagi yang anunya? Yang jelas Pak, ketum aja, Pak Mujito sama sekjen aja, Pak. Mungkin 2 orang itu udah cukup, Pak, didampingi Cukup, satu. Ya, didampingi satu lagi. Didampingi satu lagi dari Korlap, Pak. Kamu nggak ikut? Saya tak yang ada di lapangan aja, Pak, mengondisikan teman-teman biar enggak Pak. Oh, jadi kamu sekjennya siapa? Sarjoko, Pak. Nanti saya kirim, Pak. Tak catat TC, soalnya aku lapor Presiden malam ini. Loh, besok Bapak Presiden tidak hadir di GBK, Pak? Diatur, ini lagi diatur. Kan Presiden perlu tahu siapa-siapa namanya. Oh ya, kalau Mujito, terus apa lagi? Mujito, terus sekjennya Sarjoko, Pak. Sarjoko, terus Korlapnya siapa? Kalau tambah satu mungkin Pak. Gatot Suyatman. Gatot Suyatman. Dari Mojokerto itu, Pak. Nggih. Tapi intinya kan wis kabeh toh dengan Mendagri. Gimana, Pak? Intinya kan sama Pak Mendagri sudah semua dibahas toh. Sudah, Pak. Sudah, Pak Pram. Nggih. Itu gimana, Pak? Ya kalau presiden kan cuma gongnya aja kan sebenarnya. Iya. Itu sebisa mungkin kalau malam ini bisa panjenengan ada info malam ini merapat tempatnya di mana ikut, Pak, kita. Udah biar di-handle Pak Idam aja sama Pak Pratik. Tapi udah di-handle ini. Ya. Kita udah tahu kok perkembangannya, kita pantau terus ya. Ya, berarti besok itu Bapak Presiden bisa hadir di GBK, Pak? Insya Allah. Siap. Apakah nanti si 3 orang ini ke istana atau ke GBK ya kita lihat ya. Ya. Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Pram. Nggih. Selamat malam, Pak. Pak Topo. Nggih, siap. Besok misalnya Bapak ke GBK, ini misal belum kamu pastiin. Nggih. Dijamin nggak bahwa suasananya itu akan baik? Saya akan pastikan, karena saya selama ini orang dekatnya Pak Ketum. Ketika saya membuat statement, pasti mereka akan ikut saya, Pak. Pak Mujitonya sekarang di mana? Di Jakarta, Pak. Sudah, kalau sekarang masih perjalanan menuju area Monas, karena nemui teman-teman yang malam ini hadir, Pak. Saya perlu ngomong nggak sama Pak Mujito? Saya tak rekaman ini kan saya rekam, Pak. Iya. Jadi tak sampaikan ke Pak Mujito, nanti lebih lanjut Pak Mujito biar menghubungi panjenengan. Tadi intinya kalau memang teman-teman kondusif dan bisa ini, ya kita akan atur supaya beliau berkenan. Jadi alternatifnya ya, beliau berkenan ke GBK atau
3 orang tadi, Mujito, Sarjoko, sama Gatot Suyatman diterima di istana. Itulah alternatifnya. Tadi setelah ada lobby, itu kan tadi sore sudah ada lobby, Pak. Ya, aku ikut semua, aku ngikutin Itu semua. tadi Sekjen sudah membuat press release di grup, di semua grup PPDI. Intinya, BC itu GBK menanggalkan semua atribut tuntutan kecuali bendera PPDI. Satu, kedua tidak ada orasi. Ketiga, berpakaian drill kaki sopan, tidak ada teriakan-teriakan, dan perintah ini wajib diindahkan. Begitu tadi, Pak. Ya, kamu kirim ke aku. Oke, siap. Perintah dari share-nya Pak Sekjen saya kirim ke WA panjenengan, nggih. Nanti minta Pak Mujito telepon aku untuk memastikan apakah nanti presiden ke GBK atau presiden nerima di istana ya. Oke, Pak, siap. Kita malam ini koordinasi terus, Pak. Nggih. Wes pokoknya kono kudu anu lho, kono kaya mbek aku kan kurang opo. Nggih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Nggih, Pak. Iya. Ya. Yo, tak tunggu ya. Itu siap. Ya tunggu. Nggih, Pada akhirnya, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah memutuskan perangkat desa diberikan penghasilan setara ASN golongan 2A. Selain itu, Presiden juga menginformasikan bahwa seluruh kepala desa dan perangkat desa diberikan BPJS baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan.